Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfadir Gahayu Kencana. Saya dari Gelombang 2 Angkatan 6 Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan memaparkan bagaimana caranya untuk mewujudkan smart governance. Bagaimana sih perwujudan smart governance? Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita identifikasi dulu isu-isu yang ada di tempat kerja kita. Kedua, kita deskripsikan dan analisis tentang dampak dari isu-isu yang ada. Kemudian kita tentukan isu prioritasnya dan analisis isu prioritas. Kemudian yang terakhir, kita temukan gagasan kreatif untuk smart governance atas isu prioritas yang dipilih. Langkah yang pertama yaitu identifikasi isu. Berikut adalah 6 isu yang ada di dalam pekerjaan di bidang penataan ruang. Yang pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penataan ruang. Yang kedua, belum terpetakannya dokumen yang masuk terkait izin pemanfaatan ruang di bidang reklame dan tower telekomunikasi. Yang ketiga, belum adanya database pengumpulan bahan data pada pengawasan teknis tata ruang. Yang keempat, rendahnya pemahaman bahasa Inggris di lingkup bidang tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Yang kelima, kurangnya jumlah sumber daya manusia di lingkungan kerja bidang tata ruang. Dan yang terakhir, belum optimalnya penggunaan sosial media sebagai ruang interaksi dalam pelayanan di bidang tata ruang. Nah, dari isu-isu tadi, berikut adalah deskripsi, dampak, dan pihak yang terdampak atas adanya isu tersebut. Langkah selanjutnya yaitu penentuan isu prioritas. Dalam penentuan isu prioritas, saat ini saya menggunakan teknik USD. Teknik USD yaitu penyusunan prioritas isu dengan menentukan tingkat urgensi atau kemendesakan, seriusness atau kegawatan, dan growth atau dampak dari perkembangan isu dengan skor 1-5 yang mana indikatornya adalah sebagai berikut. Dari pemberian skor atas isu-isu berdasarkan teknik USG, maka diperoleh isu utamanya, yaitu belum terpetakannya dokumen yang masuk terkait izin pemanfaatan ruang di bidang reklame dan tower telekomunikasi. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis isu prioritas. Teknik analisis isu yang dilakukan dengan fishbone diagram untuk memahami persoalan dan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Fishbone diagram menekankan pada hubungan sebab akibat yang kemudian mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu masalah yang kemudian dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Fishbone diagram yang biasa digunakan dalam industri jasa menggunakan kategori 5S yang terdiri dari sistem, kemudian skill atau keterampilan, kategori yang ketiga yaitu supply atau pemasok, kemudian surrounding atau lingkungan, dan terakhir keselamatan. Dari kategori sistem, yang pertama, belum adanya program kerja terkait pengoperasian sistem informasi geografis online. Yang kedua, belum adanya aturan baku mengenai cara pengelolaan sistem informasi geografis berbasis online. Dari kategori skill atau keterampilan, yang pertama, kurangnya pengetahuan sumber daya manusia mengenai sistem informasi geografis berbasis online. Yang kedua, kurangnya inisiatif dari sumber daya manusia untuk mempelajari sistem informasi geografis berbasis online. Kategori ketiga yaitu supply, di mana penyebabnya yang pertama, kurangnya pelatihan sistem informasi geografis berbasis online untuk sumber daya manusia. Yang kedua, terbatasnya informasi mengenai pengembangan sistem informasi geografis secara online. Kategori yang keempat yaitu surrounding atau lingkungan. Penyebabnya yaitu beban kerja harian yang tinggi sehingga sumber daya manusia tidak mempunyai waktu luang untuk mengembangkan kompetensinya. Selanjutnya, kurangnya transfer ilmu karena banyaknya sumber daya manusia yang tidak mengetahui sistem informasi geografis berbasis online. Kemudian kategori kelima yaitu safety atau keselamatan. Penyebabnya tidak adanya WebGIS yang menjamin keamanan data. Kemudian belum adanya alat evaluasi untuk keamanan data sistem informasi geografis secara online. Dari analisis fishbone diagram yang telah dilakukan, maka dihasilkan 3 gagasan kreatif. Yang pertama, pembuatan database terkait izin pemanfaatan ruang di bidang reklame dan tower telekomunikasi. Yang kedua, pelatihan sistem informasi geografis berbasis online kepada seluruh sumber daya manusia bidang tata ruang. Yang ketiga, pembuatan peta izin pemanfaatan ruang yang dapat diakses baik oleh ASDM bidang tata ruang ataupun oleh APD lainnya. Sekian paparan saya dalam mewujudkan smart governance pada lingkungan kerja saya.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.